Ini dari tahun berapa ya? Makam ini dari tahun 86. Bis 86 saya baru lahir itu Pak. 86. Iya, saya 86 di 86 lah ini buka makam ini. Sekitar itu dulu paling hanya berapa ya yang makam lama kan mulai dari yang itulah yang rumah gede itu bawah sana. Nah ini blok A ini lokasi lama, terus Buddha Cina itu lokasi lama. Iya ya, Nah, nampak dari bangunan Itu 86. 86 saya dulu di tahun 9 saya memang dulu waktu masih pajak ya, di Muslim juga bantu di sana ya. Nah, dulu kan mau nyari tukang gali atau apa kan susah zaman dulu kan. Iya, orang belum ramai Belum. sekarang. Ini tuh masih hutan dulu kan. Itulah saya waktu 3 tahun lah di Muslim itu. Iya Pak ya. Bapak udah berapa lama di sini kerja? Saya di Muslim 3 tahun karena dulu di sini nggak ada yang ngurus kan, berantakan galinya, orang suka kan, hutan. Nah, jadi saya di sini tahun kalau nggak salah 95. Sama Pemko karena lahan yang khusus memang untuk makam yang bukan COVID itu kan nggak boleh diisi. Nah, takutnya nanti apa kayak bahaya juga kan. Iya, nanti kita nggak tahu orang ya. mau menularkan gimana kan. Nah, jadi waktu itu sama Pemko itulah di dokter sekitar adalah 1,5 hektar. Sampai ke pinggir sana Enggak, lah. kalau ini enggak, kalau ini memang enggak, kalau khusus COVID yang di Muslim. Karena itu memang kemarin dulu kan, di atas sana. Nah, jadi dikasihlah 1,5 hektar itu untuk COVID Muslim. Nah, kalau ini lahan ini udah lama, udah ada berapa tahun, memang khusus pemakaman juga, tapi bukan untuk COVID. Nah, Jadi itu ke depan untuk makam juga, tapi untuk yang makam bukan COVID lah. Iya. Itu masa. Nah, jadi apalagi di sini kan lahannya udah terbatas. Nah, lah itu di Blok K. Blok K ini kalau nggak salah 2016 apa berapa itu? Saya sudah lupa, apa 15 sudah penuh. Bayangin, hanya berapa tahun ya? Udah penuh itu. Itu dibuka buat lahannya mau Itu untuk Muslim. Muslim lahannya udah masih mendingan semester enggak? Iya. Masih ada Muslim. Sampingnya, Pak. Mas tadi ke Blok Q habis itu kan? Nah, paling tinggal berapa tuh? Iya. Ya itulah paling mungkin sebulan berapa udah habis itu. Nah, makanya ini kemarin minta lahan itu memang karena itu jauh dari jalan masih kan. Nah, kan dari jalan besar itu kan 20 meter ke dalam. Nah, jadi itu nggak semuanya bisa diambil memang. Termasuk inilah yang udah digusur. Ini yang udah digusur ini pun itu gapura itu sebetulnya udah lokasi untuk jalan. Penghijauan bilang. Jadi dia ke dalam lagi sebetulnya penghijauan ini. Nah, gapura itu ya sewaktu-waktu kalau pelebaran jalan itu bisa kena. Bisa kena. Nah, makanya ini COVID ini yang hijau itu. Itu COVID. Cuman memang lebih banyak kudus ya. Mungkin saya rasa mungkin 100-an lebih. Kalau Kristen mungkin paling sekitar 30-an lebih lah, belum ada 40. Belum ada. Makanya kita kalau ada COVID itu di sana lain, tersendiri. Ada usul juga di sini ya termasuk saya 4 orang yang berani kan. Nah, jadi ya saya nggak standby di sini, di rumah lah. Biarpun saya tidur subuh jam 4 di telepon kita datang. Udah kali airnya kadang waduh. Ya gimana ini kan dulu rawa. Timbul. Nah, kalau digali ada airnya airnya ya. Apalagi udah lumpur kan. Makanya kalau udah kita gali belum selesai aja udah segini. Nanti apalagi kalau udah nunggu misalnya jenazahnya lah ya. Nunggu COVID itu datang. Kadang sampai 2-3 jam. Wah, air udah hampir segini. Kadang hari di kadang longsor. Kadang longsor itu.
Kadang kalau ada longsor itu bukan sedikit, Iya, iya. itu udah hampir kayak sumur Lebar, juga. iya. Nah, terpaksa lah kita keluar. Iya, ini mata air. Makanya kalau udah gugur begini, kadang-kadang kan keluarga kan nggak boleh kan ngomong. Nah, istilahnya mendekat dulu. Nah, jadi nanti kalau udah selesai kita tidur semua, baru keluarga. Kan misalnya kalau COVID ini kan kita udah pakaian APD semua lengkap, pakai sepatu kot semua, udah kita turunin pintu, dan kita kan keluar. Nah, nanti keluarganya pun di sebelum ini dia juga lah di tangan apa semua, nanti makamnya pun udah setelah dipinggul di memang sih kalau kita bilang ya namanya penyakit om, biarpun gimana namanya itu kayak apa bilang sih angin ya, dari mana pun bisa keluar ya. Nah, cuman sih kayaknya kalau bisa dibilang agak inilah, karena kenapa om, kalau macam COVID itu dia kan terjadi bukan kan dia bukan main langsung pakai baju, misalnya nih ya, pakai baju atau apa langsung masuk ke tindak. Itu ada pernah waktu itu ini gimana ya, pernah kita banyak kalau orang masuk COVID itu dia kadang-kadang cuma dibersihkan satu gitu aja ya, nggak dia kayak orang masuk karena itu bahaya kan. Kadang dia pakai baju dokter ya, baju itu Ada itu. cuman ya mungkin ada sedikit kasih apain lah ya. Nah jadi Pak dokter itu dia pakai itu ya itu. Nah cuman nanti udah gitu udah dimasukin dalam apa biasa bungkusan yang mayat itu, nah, kan udah dimasuk tuh, nah udah dimasuk itu kan disemprot lagi, nanti di ini lagi tuh di wrapping lagi tuh, nah udah di wrapping nanti masuk lagi dalam peti tutup kan, nah nanti udah disemprot lagi dalamnya, nanti di wrapping lagi luarnya. Begitu. Makanya om kalau di sini kita nggak buang airnya bahaya. Dia nggak langsung tenggelam, naik. Itu bahaya di sini. Nah nggak bisa. Dia nggak bisa meresap karena di wrapping kan, plastik itu kan rapatnya. Makanya saya bilang kalau di sini ya udah biasa udah nggak kaget lagi. Benar. Makanya saya kalau lagi ada kerjaan gitu kan, karena orang-orang mau tahu apalagi kadang-kadang kadang saya kan di Palang Kapu juga, kadang jam 7:30 kadang kesini saya tuh ya, nah, udah misalnya pagi kita sore kita udah rapiin, nah, nanti jam 7:30 malam gitu datang saya di kantor gitu kan, nah, udah kantor saya biarin dulu nanti pakai kartu. Kalau nggak gitu waktunya nggak ada. Kadang nanti udah kita cor gitu, subuh saya datang gitu. Ah, kadang jam 2 malam saya datang sini pasang batu. Nanti sampai jam 6. Iya. Saya jadi udah nggak kaget lagi. Pakai lampu itu. Apa aja udah sendirian lah jam 2 malam. Nggak pernah. Udah nggak ada ini lagi. Makanya saya biasa aja. Orang bilang kan, wah itu baru meninggal loh. Iya. Baru 2 hari 3 hari. Ya bagi saya kerja di sini makannya biasa aja. Nggak ada rasa merinding gitu kan. Apalagi kata orang muslim apa kan kadang-kadang katanya apa beginilah apa. Sebetulnya nggak juga. Tergantung kita. Nah kalau kita misalnya nggak kuat, pasti takut ya. Nah cuman kalau sebetulnya kalau macam kita udah biasa om, udah kayak temen aja gini om, bener kayak udah teman-teman aja. Jadi kalau diganggu dengan yang lain Belum pernah. Nah, saya selama di sini dari 95 sampai sekarang istilahnya belum pernah. Cuman saya kalau dulu ya, masnya percaya atau enggak kalau waktu masih yang apa itu, saya selalu begini om. Mungkin gimana ya? Kalau orang bilang nggak kenal begini ya mungkin. Saya selalu om kalau dulu tuh, ya sekarang kadang masih juga. Kadang begini, misalnya ada orang mau meninggal gitu ya, saya selalu kayak beneran gini ngomong. Nah yang lain itu kadang-kadang ada yang mau dikubur besok loh, dewasa. Saya ngomong begitu, tapi memang nanti kira-kira jam 9 gitu kan, ada datang lapor belum ada ini, dulu kantornya masih di bawah situ, kayak ibu itu masih begitu. Nah nanti kalau misalnya nih orang mau anak ya ngomong gitu om, kayak
kalau waktu itu sering begitu, tapi ini karena mungkin ada banyak ramai kan. Cuman kadang masih ada aja, masih juga sih, masih. Masih kalau untuk yang begitu-begitu kadang masih juga. Nah, kayak kemarin ini ada yang apa? Ya kayak betulan loh. Jadi seolah-olah kayak saya ini bukan mimpi. Nah kayak kenyataan memang lagi ngomong begini, nah itu. Tapi memang benar gitu, benar. Apalagi saya ya orangnya sih bukan bilang pintar kan. Apalagi kalau udah bulu, yang suka bunyi itu kan. Nah, kalau dan bukan burung yang gagak, ada satu lagi. Ya warnanya agak hitam-hitam. Itu itu kalau di kampung itu pasti itu. Makanya saya bilang kalau teman-teman saya kan selalu nggak percaya. Ya mungkin belum ada yang saya bilang kadang, Dut, ini burung ini selagi dia belum pergi tiap hari ada, tengoklah orang meninggal nggak pergi. Memang kadang sampai 4 satu hari. Kayak kemarin kalian 5 yang kecelakaan, yang orang di Flores juga yang di Barelang, cewek sama cowok itu kali meninggal 2. Belum yang dari dapur 12, 5 satu hari. Ini udah nggak usah. Di belakang juga ada orangnya yang cewek sama cowok. Itu di sini. Itu. Makanya saya bilang selagi burung itu belum mati bumi nggak pernah berhenti. Nah sekarang istilahnya kayak burung itu udah jarang kan? Ya ada juga meninggal. Tapi kan nggak kayak kemarin loh. Hampir tiap hari waktu termasuk ini COVID. Kadang misalnya nih, kita belum siap gali, ya kan, baru datang mayat, nggak ada laporan COVID meninggal, kita gali lagi. Jadi kadang-kadang 4 orang ini kita nggak cukup, terpaksa lah kita ngambil orang lagi, kita bantu gali. Kalau dulu kan biasa kita setok, kalau COVID. Kadang kan karena COVID ini kan nggak mendadak, ya. Nah kadang-kadang tiba-tiba ini mau berangkat, yang gali kita mana bisa om 1 jam siap kan? Nah, biarpun 4 orang kan om, apalagi lumpur. Kadang risikonya apa om? Kadang kalau dalam sumur om, kayak sumur. Makanya saya kalau udah yang kalau namanya udah ini, kita siap aja lah. Apalagi kalau dalam sumur itu udah kayak lumpur. Jadi kalau dari bulan, toroknya minta ampun. Jadi jika campur ini kadang nggak mau ikut tanahnya orang lumpur, dan ada lumpur lari-lari kan, kadang capek sendiri gitu. Kadang saya kalau udah pakai APD, saya udah nggak tahan kan, bukan yang ini kan, yang itu kan. Kadang kita udah gini, kita pakai dan itu kan, ininya pakai kompas. Saya kalau udah nggak tahan itu masih timbul itu kalau buka aja itu. Kacamata kan yang ini, kacamata ini kalau istilahnya kena napas atau hawa itu kan langsung ya ada kayak apa? Ada bentuk om, bentuk timbul. Nah itu kan kalau belum siap itu kan lupa ya. Udah nggak bisa lagi ngelihat itu kenapa? Nggak saya jangan teman. Jadi ini uang dulu ya Pak. Kami video Pak. Nggak salah. Ya silakan. Ya tapi kan begini, saya juga yang adanya. Ya saya mau bilang ya sebetulnya ini kan kalau kita mau bicara itu mungkin panjang, nggak akan habis 1 hari, ya kan? Mungkin 2-3 hari baru selesai. Nah misalnya saya mau ceritain ya, apalagi saya dari 95, bayangin dong, dari 95 sampai sekarang, 25, anak saya masih kecil itu, masih anak saya masih bayi tuh. Saya udah di sini. Cuma memang saya kalau dulu kerjanya memang sebelum di sini. Saya kerjanya orangnya kan di sini. Kemana aja saya kerja. Nah istilahnya di Boyong oke. Jadi nggak kaget lagi. Nah misalnya saya dulu di hotel pun pernah di 80 sini dulu para di situ pernah berapa tahun 3 tahun bagian grafis itu pernah juga di kayu pasir itu pernah juga di situ. Jadi saya orangnya nggak kaget lagi. Seandainya kita susah ini, katanya kerja begini, ayo misalnya gitu kan. Nah, tapi saya jujur aja, saya bukan istilahnya kerja di sini ini dulu dipaksa atau saya diajak orang enggak. Memang udah niat sendiri.
bisa betah lama. Nah, saya jujur, dulu saya di Muslim. Dulu saya di Muslim. Di Muslim mungkin ada 3 tahun. Di Muslim ada 3 tahun, dulunya saya itu juga gali bikin begini kan. Tapi berhubung di sini dulu nggak ada yang berani jaga di sini karena bukan juga punya. Nah, jadi saya di sini. Nah, jadi sampailah sekarang. Makanya saya bilang, saya dulu jujur aja Om, dulu saya itu waktu mau kerja di sini, jangankan belum ada yayasan, jadi sini nggak ada yang namanya yayasan, belum ada. Dulu yayasan Tak ada. Jadi istilahnya macam saya kayak di sini sukarela kerja di sini dulu. Jadi dibilang uang istilahnya bensin pun nggak ada, istilahnya apalagi gaji. Tapi saya sambil ngojek. Dulu saya ngojek masih motor ini kristal. Motor kristal itulah saya ngojek itu. Saya standby di sini sambil kan. Saya sambil standby sini. Jadi kadang kalau ada orang telepon cuman dalam 6 bulan itu belum pernah saya dari. Oke Pak. Saya bilang kalau di sini saya udah nggak ada lagi kalau masalah menggali. Kalau saya ya Pak, malam lewat sini aja Takutnya. begitu Pak kan. Ya itu sebetulnya itu kan dari tadi karena nggak biasa, iya kan? Iya. Tapi saya rasa kalau udah biasa, kayak di rumah nggak aja. ada sih. Makanya macam saya kalau udah malam di sini kadang-kadang kalau udah telepon karena ini sekarang ada ya sebetulnya sih kalau saya mau gali nggak ada yang larang gitu kan. Cuman kan saya juga mengerti kan memang udah ada usus menggali, nggak mungkin lah saya juga mau kan gitu ya. Kecuali memang saya bilang ya ada sibuk atau apa, udahlah baca aja gali, juga saya gali. Nah, kadang saya kalau udah gali kadang orang telepon jam 9 malam, jam 10 ya datang bayi, ya udah nanti sendiri, kadang nunggu gitu ya, nunggulah sendiri dulu itu. Nongkrong itu sambil ini kan. Tapi karena udah biasa ya santai aja saya loh, nggak ada lagi rasa. Ini apa ya? Ada meninggalnya, ini digali. Ada yang Kristen ini lah. Nah, menentuin tempatnya itu siapa Pak? Gini, itu memang karena saya ini memang sih di bagian lapangan kan, bagian lapangan. Tapi karena yang ini kita serahkan sama itu penggali, yang namanya Pak Badut. Itu kan ada Pak Badut bagian penggali, penggali. Dialah. Jadi kalau udah ini kadang bapak itu kadang ada juga telepon, Pak Sofian ini ada yang meninggal mau kita minta lahan. Cuman kadang malas ini saya serahin sama yang tukang. Bapak ini aja telepon aja yang namanya Pak Badut. Itu untuk menggali. Jadi nanti bapak tinggal pilih mau lokasinya di sebelah mana. Nanti kan kalau di bawah itu yang istilahnya bawah lah, yang termasuk deretan COVID ini ke depan sana. Itu kan 800.000. 800.000 untuk menggalinya ya Pak. Nanti untuk yang penggalinya 400 bagi 2 sama yayasan. Karena yayasan juga kan pasti tanggung jawab. Nanti untuk kebersihan gaji orang. Nanti yayasan ini. Saya pikir gini Pak, kalau misalkan nih lahan kirain mengikuti ininya biar dia berbaris. Sebetulnya gini, ini termasuk rapi inilah yang tadinya. Kalau ini kan dulu belum kita susun nih, berantakan. Jadi bangunnya pun suka-suka kan. Kalau yang diblokkan contohnya kalau masih rapi, rapi. Jadi mau orang kaya mau santai. Jadi keramiknya warna putih, bagus. Dia ada gang. Jadi nggak kayak gini. Nggak ada peraturan. Makanya yang lokasi lama tadi karena udah keburu berantakan. Itulah dimulai itu bayi di mana yang kosong masukin, yang kosong masukin. Makanya jadinya berantakan kan. Ini sebetulnya sekarang kita tata macam yang di blok sana itu, yang ada payung-payung. Itu sebetulnya kita tata rapi itu loh. Setiap udah mau habis lahan, kita taruh benang. Ini kan ada kayak bekas campuran di sini. Itu udah kita bikin blok-bloknya. Jadi udah kita ukur jaraknya sekian-sekian. Nanti yang tukang menggali tinggal gali aja. Ini COVID ya Pak? Bukan? Enggak. Ini kayaknya bukan. Kalau COVID dia nggak akan boleh di sini. Misalnya Cina
dia ada di situ. Ada di ada. Ini kayaknya bukan. Makanya di sini ada saya ada macam-macam pengalaman. Jadi cuman belum pernah lah sampai yang apa namanya mengganggu. Jadi Pak, tujuan kami tadi sama Bapak itulah yang mau kami tahu Pak. Iya. Supaya ya istilahnya berbagi cerita lah. Oh ternyata inilah kesulitan-kesulitan yang dijumpai Bapak yang bekerja di sini. Itulah yang maksud kami. Iya. Bukan apa-apa sih Iya. Pak. Ya, itulah ya. Kalau seperti yang seperti Bapak bilang tadi, kalau diceritain bisa Ya sebetulnya sih kalau kita mau panjang ya kan, satu hari mungkin nggak akan cukup ya Pak. enggak kan ya bayangin dari 95 bisa aja saya Iya. bisa waktu saya begini, waktu saya susah di sini begini, waktu saya istilahnya benahin ini macam mana, kakak istilahnya lah ya. Cuman kan mungkin ya yang ini yang kita ambilkan inti aja lah ya. Yang penting ada keterangan sedikit kan dan bisa untuk ini ya. Kayak macam saya di sini orangnya gimana ya dibilang, makanya kadang macam termasuk orang pastor yang pendeta lama-lama pengurus gereja Manuel itu boleh dibilang pas sudah kenal sampai udah meninggal udah pada meninggal ya. Bayangin loh, saya di sini 25 tahun, kadang macam bapak itu pengurus misalnya kan umur dia udah 50 60 kadang kan nah, kadang banyak udah meninggal di sini banyak yang biarpun bukan pengurus pastor gitu yang udah kenal nanti udah ini Pak bapak nggak tahu ya si A ini meninggal. Iya ya maklum ya bukan maunya kita ya Pak. Satu begini, bukan satu kalau kita ini gereja bukan satu gereja itulah ya. Mungkin kalau satu gereja misalnya saya memang orang Kristen mungkin pasti biarpun bukan satu gereja pasti tahu ya. Nah, karena saya Muslim ini ya cuman paling tahunya nanti di sini